Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syahid Abdullah. Perkenalkan, saya Irwan Dimas Anggara dari kelas AK 205 mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video mengenai materi analisis tren dan probabilitas sebagai jawaban UAS semester 1 saya. Nah, yang pertama nanti saya akan bahas mengenai analisis tren dan selanjutnya mengenai probabilitas. Pertama, untuk analisis tren. Yang dimaksud dengan analisis tren itu apa sih? Yaitu metode statistik untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan pergerakan data dalam jangka panjang. Misalkan yang sering kita lihat itu tren harga saham. Terus kemudian tren harga-harga. Nah, kita bisa melihat pergerakannya itu naik atau turun. Contohnya itu saham. Saham itu bahkan tiap detik ya kalau saham itu. Tapi kalau untuk tren ini kita melihatnya dalam jangka panjang seperti itu. Misalkan dalam berapa tahun seperti itu. Nah, pergerakannya itu bisa positif atau naik, kemudian ada juga tren turun. Tujuannya apa sih untuk analisis tren ini? Untuk memahami arah pergerakan data historis sebagai dasar melakukan peramalan atau forecasting nilai di masa depan. Misalkan harga suatu saham di 2020 itu 10.000 per lembar. Kemudian setiap tahun naik 2.000, 2.000, 2.000. Mungkin kenaikannya juga tidak selalu sama. Nah, ini di tahun 2025. Misalkan di 2025 itu dia harganya 15.000 atau 18.000 misalkan. Berarti kan setiap tahun itu ada kenaikan. Nah, dengan mengetahui tren itu, maka kita bisa memprediksi bahwa tahun depan itu kita akan harganya naik juga saham itu. Sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau di bidang ekonomi dan bisnis itu juga berlaku untuk memprediksi penjualan, produksi, dan permintaan pasar. Kalau misalkan trennya itu selalu naik, maka otomatis produksi dari suatu barang itu juga akan naik. Kemudian kalau permintaan pasar juga naik, itu maka perusahaan itu cenderung akan membuat produksi barang itu yang kenaikannya itu selalu terjadi kenaikan, itu juga lebih banyak. Berbeda lagi kalau misalkan trennya itu pun penurunan ya. Misalkan pembelian atau penjualan barang, misalkan pakaian nih, pakaian itu kan ada yang namanya mode. Mode setiap tahun ketika misalkan sudah nggak diminati, turun, 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 otomatis dalam analisis tren itu kan mengalami penurunan, sehingga dampaknya itu pada kebijakan produksi. Produksi untuk barang itu maka akan dikurangi. Seperti itu. Lalu, untuk metode untuk analisis tren itu ada dua jenis. Yang pertama itu metode kuadrat terkecil. Nah, yang kedua itu terkait dengan metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai yang metode kuadrat terkecil, yaitu menentukan garis tren yang paling sesuai untuk data direct waktu. Metode ini bekerja dengan menemukan garis lurus yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data asli Y dan nilainya yaitu Y aksen. Cocok digunakan tren data cenderung bersifat linear atau membentuk garis lurus. Rumusnya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, di mana A itu konstanta, sedangkan B itu kemiringan garis atau gradien dari garis itu. Sedangkan Y itu yaitu nilai trennya berapa. Selanjutnya, untuk yang metode tren kuadratis atau quadratic trend method, yaitu digunakan ketika data data itu menunjukkan pola tren yang tidak linear. Misalkan naik turun kan otomatis bentuknya seperti ini ya, parabol. Kemudian misalkan bentuknya bentuknya seperti ini. Nah, atau membentuk angka melengkung, bentuk melengkung. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa ya dengan garis lurus, sehingga menggunakan rumus yang lebih kompleks. Nah, fluktuasinya itu bisa diwakili oleh garis lurus. Persamaannya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Di mana Y tadi kan nilai data tren ya di aksen, kemudian A konstanta, intercept Y, dan B itu koefisien untuk komponen linear seperti tadi. Jadi rumusnya itu ada penambahan CX kuadrat. Kemudian C itu komponen kuadratis, lalu X itu variabel waktu yang diberi kode. Kemudian kita langsung masuk ke rumusnya tadi untuk menghitung eh, tren kuadratis ini kita harus menghitung dulu koefisien A, B, dan C-nya. Nah, untuk koefisien A itu pertama kita melihat dari sigma Y dikalikan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y kali Y
kali dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N atau jumlah tahunnya, kemudian sigma X pangkat 4 kurung tutup minus sigma X kuadrat tutup kuadrat. Kemudian koefisien B itu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sedangkan untuk C itu N dikalikan sigma X kuadrat Y ditutup minus sigma X kuadrat kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X pangkat 4 minus sigma X kuadrat pangkat 2. Kurang lebih untuk rumusnya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke, nah, tadi lupa untuk data itu jumlahnya ganjil di mana sigma X sama dengan 0. Dihitung. Kurang lebih seperti itu untuk sigma X-nya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal nih. Misalkan data pelanggan PT Telkom dalam jutaan ya dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan dalam tabel berikut. Buatlah persamaan antara dengan berbagai metode dan perkirakan jumlah pelanggan pada tahun 2022. Ini kan tahunnya ada 5 ya, 2017, 18, 19, 20, 21. Jumlah pelanggannya itu ada 50 juta, 56, 61, 67, kemudian 72. Kan kok sebenarnya kalau dilihat secara awam, ini trennya naik kan. Tapi kita bisa membuat persamaan di mana kita bisa menentukan nilai pastinya berapa sih untuk kita forecasting atau meramal dari nilai jumlah pelanggan pada tahun 2022. Nah, cara yang pertama ini kita dengan metode kuadrat terkecil atau kita anggapnya dia itu linear. Yaitu metode ini menentukan garis tren dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data asli dan data pada garis tren. Untuk data ganjil tahun tengah 2019 diberi kode X sama dengan 0. Nah, tadi kan cuma ada data tahun, kemudian Y ini ya. Kemudian kita bisa melihat X. X ini kita ngisi sendiri ya. Dari di tahun ganjil di 0, di tengah-tengah, itu kita isi dengan 0. Kemudian kita tinggal di atasnya itu minus, minus. Kemudian bawahnya plus, plus. Kemudian kita hitung X kali Y. Kemudian X kuadrat. Nah, kita bisa menghitung ini dulu, tabel-tabel ini. Kemudian kita jumlahkan. Lalu XY ini juga kita jumlahkan, X kuadrat juga kita jumlahkan. Koefisien A itu kan sigma Y, itu 30,6 dibagi N. N-nya ada berapa? Jumlah tahunnya 5. Jadi ketemu 6,12. Kemudian B-nya itu sigma XY, 5,5 dibagi sigma X kuadrat 10, 0,55. Persamaannya itu langsung saja Y aksen sama dengan 6,12 A plus B 0,55 X. Nah, kemudian peramalan tahun 2022 itu nilai X ini kan plus 1 ya, plus 1 sehingga 2022 itu nanti di sini 3. Sehingga untuk Y aksen 2022 itu kita pakai rumus ini 6,12 plus 0,55 dikalikan 3. Karena tadi X-nya 3 yaitu 7,77 juta pelanggan. Nah, ini dengan metode kuadrat terkecil atau least square method. Lalu untuk metode yang kedua atau metode tren kuadratis, nah kita asumsinya itu bahwa datanya tadi itu tidak linear. Ada data yang mungkin nilainya itu tidak selalu lurus, nggak bisa kita pakai dengan kostata A dan B saja. Kita memperhatikan sisi kuadrat atau mungkin bisa bentuk melengkung, parabola dan seperti bentuk-bentuk yang lain. Nah, persamaannya tadi Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Perhitungan tambahnya tadi kan kita udah menghitung tabel sebelumnya yang ini kan. Kita udah punya ini. Selanjutnya kita itu ke menghitung sigma X kuadrat Y plus sigma X pangkat 4. Nah, kita bisa menghitung sigma X kuadrat tadi kan 4 kali 5, 1,56, 0 kali 0, 6,1, dan seterusnya. Kemudian 20 ketemulah angka ini 61,1 untuk sigma X kuadrat kali Y. Lalu untuk sigma X pangkat 4 itu ada 16, 1, 0, 1, 16. Nah, lalu kita harus menghitung koefisien A plus B dan C. Nah, tadi kan hasilnya cukup beda ya. Yang di sini tadi kan 6,12 ya. Kalau di sini kita hitung sigma sigma Y kali sigma X pangkat 4 dan seterusnya ini ketemunya angka 6,13 sedangkan B-nya itu nilainya sama 0,55 ya nilainya sama untuk yang B. Kemudian yang harus kita hitung itu C-nya. C-nya berapa sih? Kalau dari hitungan ini ketemulah angka
minus 0,0071. Nah, sehingga rumusnya persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 6,13 plus 0,55 X minus 0,071 X kuadrat. Sehingga bisa dinormalkan di tahun 2022 itu dengan nilai X3 atau tahun ketiga setelah 0 tadi, tahun tengah, yaitu 6,13 plus 0,55 kali 3 minus 0,0071 kali 3 kuadrat sama dengan 7,7161 atau kalau dibulatkan itu ke 7,72 pelanggan. Hampir mirip dengan yang tadi ya, selisihnya 0,05 juta pelanggan. Itu untuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan analisis tren. Selanjutnya kita masuk ke materi probabilitas. Probabilitas itu apa sih? Kalau di Indonesia itu namanya peluang ya, yaitu cabang matematika yang mengukur peluang atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Dia itu dinyatakan mulai dari 0 hingga 1, di mana 0 itu menandakan ketidak akan terjadian atau mustahil, kemudian 1 menandakan kepastian. Contohnya itu matahari terbit dari barat itu suatu hal yang mustahil. Kemudian 1 itu menandakan kepastian. Dan misalkan setelah angka 1 ya angka 2 itu sesuatu yang sudah pasti. Nah, ini tuh probabilitas itu bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dan informasi yang tidak sempurna. Nah, ini biasanya kita itu menggunakan pemodelan keuangan dan quality control terdiri atas variabel, konstanta, dan koefisien yang dihubungkan dengan operasi matematika. Nah, rumus umumnya itu seperti ini. PE atau probabilitas kejadian suatu keterjadian peluang adanya suatu kejadian itu dihitung dengan cara X banyaknya kejadian yang diinginkan, kemudian total kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya itu peluang hujan dalam 1 minggu. Nah, 1 minggu itu kan ada 6 hari, ada 7 hari. Sehingga misalkan kita berharap hujan itu terjadi 3 hari, berarti peluangnya itu 3/7. Contohnya lagi misalkan kita memperkirakan hari ya, hari libur selama dalam 1 bulan itu peluangnya berapa sih? Nah, misalkan ada 8 hari weekend kemudian dan juga hari-hari besar lainnya dibagi dengan jumlah bulan, misalkan 31 dan sebagainya, itu nanti ketemu peluang atau probabilitas kejadian yang diinginkan. Namun untuk selain itu kita juga harus memperhatikan hukum anjungan. Nah, ini apa sih? Hukum ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya salah satu dari dua atau lebih kejadian. Kejadian itu saling meniadakan, mutually eksklusif. Berlaku jika dua peristiwa tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah misalkan musim. Contohnya misalkan musim hujan itu nggak bisa bareng dengan musim kemarau. Contohnya seperti itu. Berarti P A gabungan B sama dengan peluang A plus peluangan B. Seperti itu. Atau misalkan contohnya tadi peluang tidak hujan itu setengah, peluang hujan setengah. Berarti peluang A gabungan hujan sama dengan 1. Kemudian probabilitas terjadinya peristiwa A atau B kejadian tidak saling meniadakan. Bisa saja terjadi bersama-sama. Contohnya ini. Berarti rumusnya yaitu P gabungan B sama dengan peluang A plus peluang kejadian B kurangi peluang A irisan peluang B. Yaitu terjadi bersamaan. Kurang lebih seperti itu untuk yang hukum penjumlahan. Contohnya apa ya? Misalkan banjir. Enggak, misalkan banjir. Kita misalkan banjir atau tidak banjir. Nah, misalkan ternyata bisa aja ini tuh contohnya untuk yang pertama kok itu. Yang bisa aja terjadi dua-duanya itu berarti mendung. Mendung atau tidak mendung. Nah, kalau misalkan dua-duanya terjadi itu kan bisa aja ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang hukum penjumlahan. Kemudian perkalian itu terjadinya itu lebih dari kejadian secara bersamaan atau berurutan. Kejadian bebas, independen, berlaku jika tidak saling mempengaruhi. Peluang A, peluang B. Contoh tidak berpengaruh itu misalkan apa? Eh, adanya hujan dengan lalu lintas kereta api. Jadi meskipun setelah hujan terjadi kereta api lewat, itu kan nggak saling terpengaruh ya. Nah, contoh yang terpengaruh itu misalkan bis, misalkan banjir, kemudian
bis tidak bisa lewat. Itu kan peluangnya saling berurutan, saling mempengaruhi. Berarti itu dependen atau kondisional. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini ya, kalikan. Dan ini juga hampir sama. Lalu kita akan masuk ke teorema Bayes, di mana ini digunakan menghitung probabilitas berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Peluang A, I, kali B, dengan rumus seperti ini ya. Di mana P, A, I, B itu adalah probabilitas peristiwa A, I terjadi setelah peristiwa B diketahui. Jadi kita pertama-tama itu harus tahu yang namanya peristiwa B ini. Kemudian kita baru menghitung yang peristiwa A, I, anu B, setelah B. Contohnya kita akan membahas mengenai suatu pabrik memiliki dua mesin produksi, mesin satu dan mesin dua, yang digunakan untuk membuat komponen elektronik. Peluang mesin satu dipilih secara acak 50% dan begitu pula mesin dua. Berarti berapa? 50% juga sama, berarti satu-satu. Mesin satu diketahui memiliki tingkat keberhasilan produksi, komponen bersifat itu 90%, sedangkan mesin dua keberhasilannya itu 80%. Jika sebuah komponen dipilih secara acak dan ternyata komponen tersebut gagal atau cacat, berapa probabilitas komponen tersebut berasal dari mesin dua. Nah, sebenarnya kita bisa tahu kalau peluang mesin itu kan kita bisa lihat nih, karena 50%, 50%, setengah berarti kan. Cuma kan kita nggak tahu ya, 50% itu ketemunya itu mana yang lebih peluang dari, kalau itu dari yang B ini berapa. Karena kan dia sebenarnya peluang untuk cacat itu lebih gede, karena dia 80% berhasilnya, sedangkan yang A, mesin satu itu 90% keberhasilannya. Nah, untuk yang teorema Bayes, A1, peristiwa komponen diproduksi oleh mesin satu, kemudian A2, peristiwa komponen diproduksi oleh mesin dua. G, peristiwa komponen yang dipilih atau gagal cacat. Probabilitas itu peluang TA1 itu 0,5, A2 0,5 sama kan? Tadi kan sama-sama 50% untuk mesin A dan mesin 2, mesin satu dan mesin dua. Kemudian untuk peluang gagal produksi diproduksi oleh masing-masing mesin itu kan peluang gagal dengan mesin satu itu 10% karena satu dikurangi 0,9. Sedangkan untuk peluang gagal dengan mesin 2 itu 0,2 atau 20%. Nah, kita masukkan ke rumus. Peluang mesin kedua itu kan setengah, sedangkan peluang gagal dengan mesin kedua itu 0,2. Kemudian kita bagi dengan peluang kejadian satu 0,5 dikalikan gagal mesin satu itu kan 0,1 ya tadi. Kemudian yang kejadian kedua dengan mesin kedua ini yaitu 0,5 kalikan 0,20. Dengan 0,1 dibagi dengan 0,05 plus 0,10. Dengan 2 per 3, 0,667 atau 66,7%. Jadi peluang gagal dengan mesin kedua itu 66,7%. Kalau misalkan dibalik, berapa sih mesin satu? Ya kita tinggal ngubah yang atasnya aja. Berarti ya 0, peluang satu kan tadi 0,5, 0,1 berarti 0,05. Sehingga dia sepertiga nilainya nanti. Akan ketemulah 33,3%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi eh, analisis tren dan probabilitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.